Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan hadis Arba'in Nawawi yang ke-11 untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi. Bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. An Abi Muhammadinul Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhu maqala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsu hasan sahih. Yang artinya, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah yang meragukanmu, lalu ambillah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasa'i. Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Dan di antara faidah dari hadis tersebut adalah yang pertama, agama Islam tidak menghendaki umatnya memiliki perasaan ragu dan bimbang. Yang kedua, jika Anda menginginkan ketenangan dan ketentraman, tinggalkanlah keraguan dan buang jauh-jauh, terutama setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, sehingga engkau tidak merasa gelisah. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu dengan singkat, namun begitu luas maknanya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seandainya seseorang membuat penafsiran atau penjelasan mengenai hadis ini dalam satu jilid buku yang sangat tebal, niscaya kandungan dua kalimat ini akan melebihinya. Yang keempat, syariat Islam itu membawa kemudahan. Yang kelima, hadis ini mengandung pelajaran agar kita diam terhadap perkara syubhat dan meninggalkannya. Kalau sesuatu yang halal tentu akan mendatangkan ketenangan, sedangkan sesuatu yang syubhat mendatangkan keraguan-raguan. Yang keenam, bentuk waro adalah meninggalkan sesuatu yang ragu-ragu, lalu mengambil yang tidak meragukan. Hal ini dikatakan oleh Abu Abdurrahman Al-Umari, seorang yang terkenal zuhud. Yang ketujuh, dari sekelompok sahabat seperti Umar, Ibnu Umar, Abu Ad-Darda, dan Ibnu Mas'ud mengatakan, apa yang engkau inginkan dari hal yang masih meragukan? Padahal di sekelilingmu ada 4.000 hal yang tidak meragukan. Yang kedelapan, sebagian ulama berdalil dengan hadis ini bahwa keluar dari perselisihan ulama itu lebih afdol. Dan yang kesembilan, meninggalkan dusta dan terus menjaga kejujuran akan membawa ketenangan, sedangkan dusta selalu membawa pada keraguan-raguan. Kaidah fikih, yakin tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Dalam Sahih Bukhari Muslim disebutkan hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwasanya ia pernah mengadukan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai seseorang yang biasa merasakan sesuatu dalam sholatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, la yang sorif hatta yasma'a sautan
au yajida rihan, yang artinya janganlah berpaling hingga ia mendengar suara atau mendapati bau. Imam Nawawi rahimahullah berkata mengenai hadis di atas, makna hadis tersebut adalah ia boleh berpaling sampai ia menemukan adanya suara atau mencium bau. Dan tidak mesti ia mendapati kedua-duanya sekaligus, sebagaimana hal ini disepakati oleh para ulama kaum muslimin dalam ijma'. Hadis ini menjadi landasan suatu kaidah dalam Islam dan menjadi kaidah fikih, yaitu sesuatu tetap seperti aslinya sampai datang suatu yang yakin yang menyelisihinya. Jika ada ragu-ragu yang datang tiba-tiba, maka tidak membahayakan. Contoh kaidah. Yang pertama, siapa yang yakin dalam keadaan suci, kemudian dalam keadaan ragu-ragu datang hadas, maka ia tetap dalam keadaan toharoh atau suci. Baik hal ini didapati ketika sholat atau di luar sholat. Inilah pendapat mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama lainnya dari salaf, ulama terdahulu, dan kholaf, ulama belakangan. Demikian kata Imam Nawawi rahimahullah. Yang kedua, siapa yang berhadas pada subuh hari, kemudian ia ragu-ragu setelah itu apakah ia sudah bersuci ataukah belum, maka ia dihukumi seperti keadaan pertama, yaitu ia dalam keadaan hadas. Jadinya ia harus berwudu. Karena keadaan awal itulah keadaan yang yakin dan tidak bisa dikalahkan dengan hanya sekedar ragu-ragu. Yang ketiga, barang siapa yang pada sore hari menjelang matahari tenggelam telah berbuka puasa, padahal ia masih ragu akan tenggelamnya matahari, maka batal puasanya. Karena yang yakin adalah matahari belum tenggelam dan yakin tersebut tidak bisa dihilangkan dengan sekedar ragu-ragu. Yang keempat, seseorang membeli air dan mengklaim setelah itu bahwa air tersebut najis. Lalu si penjual mengingkarinya. Maka yang jadi pegangan adalah perkataan si penjual. Karena hukum asal air inilah hukum yakinnya adalah suci. Tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu. Yang kelima, jika seseorang bepergian jauh ke suatu negeri dan tidak lagi didengar kabarnya dalam jangka waktu yang lama, lalu muncul keraguan apakah ia masih hidup, padahal tidak ada berita yang menunjukkan kematiannya. Artinya, belum datang sesuatu yang yakin, maka tidak boleh ia dinyatakan mati sampai datang berita yang pasti atau yang yakin, sehingga ahli waris tidak bisa begitu saja membagi hartanya sebagai warisan sampai yakin akan kematiannya. Yang keenam, jika seseorang yakin di pakaiannya terdapat najis, namun tidak diketahui manakah tempatnya, maka dalam rangka kehati-hatian, ia menggosok seluruh bagian dari pakaiannya, karena keraguan tidak bisa menghilangkan yang yakin. Yang ketujuh, tidak wajib bagi pembeli menanyakan kepada penjual mengenai barang dagangannya apakah barang tersebut miliknya atau bukan, atau barang tersebut barang curian ataukah bukan. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, hukum asal segala sesuatu di tangan seorang muslim adalah miliknya. Dan inilah hukum asalnya, dan inilah yang yakin. Yang yakin ini tidak bisa dikalahkan dengan sekedar keraguan. Kemudian contoh yang ke-8. Kehati-hatian dalam rangka ragu-ragu dalam masalah menilai suatu air. Bukanlah hal yang disunahkan atau dianjurkan, bahkan tidak disunahkan sama sekali untuk menanyakannya. Bahkan yang dianjurkan adalah membangun perkara di atas hukum asal, yaitu suci. Jika ada indikasi yang menunjukkan najis, barulah dikatakan najis. Jika tidak, maka tidak perlu sampai dianjurkan untuk menjauhi penggunaan air tersebut cuma atas dasar sangkaan. Namun, jika telah sampai hukum yakin, maka ini masalah lain lagi.
Demikian yang dicontohkan oleh Ibnu Taimiyah. Dan yang terakhir, ada seseorang yang telah selesai sholat. Lantas, ia ragu-ragu apakah mengerjakan sholat zuhur tadi 3 rakaat atau 4 rakaat. Keraguan-raguan seperti ini tidak perlu diperhatikan. Asalnya sholatnya sah. Selama tidak datang yakin kalau ia mengerjakan sholat 3 rakaat, kalau memang yakin baru 3 rakaat, maka ia menambah lagi rakaat yang keempat selama jedanya tidak lama. Lalu ia salam dan kemudian ditutup dengan sujud sahwi. Baik, demikian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.